Oke, balik lagi guys ke N8N Crash Course Series sama gue Arif. Jadi kali ini kita akan belajar tentang action notes. Nah, apa itu action notes? Action notes adalah note yang melakukan aksi spesifik dalam aplikasi atau service tertentu ya. Contohnya, misalnya ada Google, ada Telegram, ada WhatsApp, ada ya berbagai macam lah, Notions, Instagram. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau Instagram, kita minta dari N8N kita mau post story atau post gambar atau post reel. Nah, itu termasuk yang namanya action notes. Atau misalnya kita di Google Sheets itu kita pingin kayak tambahin data baris baru gitu. Nah, itu atau update. Nah, itu adalah action notes ya. Action notes ini punya berbagai macam fungsi. Gue coba ini lihat dulu ya. Di sini ada beberapa, ada create actions, ada read actions, mengambil data dari aplikasi, update actions, modify data, dan juga delete actions, yaitu menghapus data. Nah, kali ini di action notes kita akan bagi ini jadi dua ya. Kita akan cobain integrasiin. Pertama ngeintegrasi Google dan juga Telegram, dan kita akan melakukan yang namanya action notes lah, yaitu melakukan sesuatu di action ini sendiri. Oke, yang pertama-tama pasti kita bikin baru ya. Kita akan coba bikin baru. Kita akan create workflow dulu di sini. Karena ini sekaligus, gue akan integrasi juga ya. Jadi ada integrationnya lah jatuhnya. Dan ini akan dibagi dua. Part ini kalian akan bikin Google dulu, baru nanti video selanjutnya kita akan bikin Telegram. Nah, apa yang akan kalian dapatkan? Ya pasti pertama cara integrasi, yang kedua gimana cara ngoperasiin action notes ini, dan apa yang harus kalian pilih untuk action notes ini. Karena setiap aplikasi biasanya berbeda-beda. Untuk kali ini kita cuma dua. Nah, sisanya mungkin kalian bisa pelajari sendiri, kalian bisa explore sendiri lah di N8N kalian. Oke, yang pertama mungkin kalau misalnya kalian sebelumnya udah ngikutin, itu kita pasti ke trigger manually dulu ya. Kita pakai trigger manually. Yang kedua kita akan pakai Google. Misalnya kita Google Sheets lah ya, Google Sheets. Kita akan append row in sheet. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pertama-tama buka, itu kalian harus yang namanya connect to credential. Nah, connect to credential. Jadi kalian harus buat credential baru. Jadi create new credential. Nah, ini akan kalian diminta untuk connect out to, dan juga ada client ID dan client secret. Nah, ini gimana cara ngebuatnya? Oke. Ini gue baru tahu nih ada service account ya. Ada private key. Mungkin ini baru. Tapi kita pakai jalur yang udah terbiasa ya. Kita pakai OAuth. Nah, kebedaannya dengan Mac.com, Mac.com kan bisa langsung ya, gampang loginnya. Sedangkan kalau misalnya di N8N, lu tuh harus settingnya agak sedikit ribet dikit. Ada manualnya lah. Itulah kenapa gue bisa bilang awal-awal bagusan belajar Mac.com dulu. Karena di Mac.com lu bisa belajar workflow tuh lebih cepat. Mereka tuh banyak automatisasinya tuh udah digampang lah secara loginnya. Jangan kalau yang N8N lo harus manual, lo harus ada technicalnya dikit lah untuk setiap connecting. Tapi ini jadi fondasi lo ke depannya kalau misalnya lo mau berkarir, mau berbisnis, gunain N8N. Oke, kita akan butuh dulu, kita akan buka yang namanya, kalau Google itu kita ke cloud.google.com. Jadi kita akan buka dulu cloud.google.com. Kalian harus sign in dulu ya ke email kalian, lalu klik console di sini. Jadi kalau kita klik console, itu kita akan dibawa ke sini, console cloud.google.com. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin? Oke, kita akan ke yang selanjutnya. Nah, di bagian atas ini akan ada banyak banget nih. Jadi di bagian atas Google Cloud ini kita ada banyak lah. Gue udah bikin beberapa lah untuk kayak misalnya buat klien dan segala macam. Kalian bisa bikin yang namanya new project. Nah, di project ini kalian akan tulis aja namanya misalnya N8N tutorial ya, karena ini N8N tutorial. Nah, di sini ada organization. Kalau misalnya kalian pakai email pribadi kemungkinan personal, parent resource juga kemungkinan personal. Nanti kalian akan tinggal create. Nah, ini udah jadi nih. Jadi kita udah ngebikin project baru lah gimana buat dapetin outnya. Nah, sekarang kita akan ke API dan service. Kalian bisa klik di sini, quick access di API dan service, atau klik 3 tombol di samping kiri atas ya, navigation menu. Kita akan buka. Terus kalian akan scroll down ke API dan service.
Ini ada beberapa ya, ada enable API dan service, library, credential, auth consent screen, dan page usage agreement. Yang pertama kalian harus lakukan adalah auth consent screen. Nah, jadi kalian harus get started dulu. Kalian harus buat app information. Nah, app information bisa aja di sini ada N8N tutorial. Kalian bisa pakai di sini user support email, gue udah ada punya gue pribadi. Kalian bisa bikin kalau belum ada user support emailnya atau pakai email pribadi kalian. Kita akan next. Di sini ada internal dan eksternal. Kalau misalnya kalian bikin aplikasi yang gede mungkin bisa pakai eksternal, tapi kalau ini kita akan gunanya internal. Kita akan next lagi. Contact information, kalian bisa masukin email kalian. Gue akan pakai email bisnis gue. Next, kita akan finish, continue. Kita akan create. Nah, apakah harus pakai business email? Enggak. Jadi konsolnya bisa digunakan juga tanpa harus pakai business email. Kita akan create. Oke. Di sini ada create auth clients. Gua agak sedikit lupa ya di sini. Gue coba explore dulu dikit. Create auth client. Application type. Oh ya, di sini benar. Jadi kita harus buat create auth client dulu. Gua akan back dulu. Kita akan create auth client setelah jadi ya, create auth client. Dan di sini kalian bisa web application, Android, Chrome extension, iOS, TV, dan desktop app. Kita akan tulis web client, nama web client ini bisa aja apapun. N8N tutorial. Authorize JavaScript, authorize redirect URL. Ini nanti di sini kalian harus masukin URL yang ada. Jadi di bagian sini web application N8N tutorial kalian akan diminta authorize redirect URL. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Di sini ada auth redirect URL. Kalian tinggal klik to copy di N8N kalian ya. Kalian masukin. Nah, ini memastikan kalau Google tuh memperbolehkan N8N kalian menggunakan fasilitas dari Google. Kita tinggal create. Nah, di sini ada client ID. Kita tinggal copy client ID di sini. Dan dia akan diminta, dia akan memberikan client secret. Kita tinggal edit dulu atau dibuka 2 kali aja bisa. Nah, di sini nanti ada yang namanya client secret. Client secret ini juga kalian tinggal copy. Nanti kalian masukkan ke sini. Oke. Gua akan rubah dulu di sini N8N tutorial. Nah, sebelum sign in with Google, jadi jangan diklik dulu ya sign in with Google-nya. Kalian balik dulu ke sini. Karena ini kan udah dibuat ya. Ini mungkin gua akan copy aja kali ya biar gua ingat. Oke. Jadi kalian copy dulu karena setiap Google application kalian harus ngulangin itu. Jadi gue copy dulu client secretnya biar gampang nanti. Jadi gue nggak akan bolak-balik. Oke. Kita akan balik dulu ke API and platform. Nah, di API dan service, jadi tadi kalian balik lagi klik 3 di bagian atas. Scroll down ke API dan service. Kalian akan pilih enable API dan service. Oh, sorry, salah gua. Ke library. Ke library. Nah, di sini bakal banyak banget aplikasi-aplikasi Google. Cuman kita akan aktifin yang kita butuhin. Misalnya yang pertama ada Google Drive. Di sini kita akan enable. Oke. Kita akan enable di sini. Kalau sudah, kita back lagi ke library lagi. Terus kita misalnya ke Gmail deh. Ini kan ada kalender, ada Gmail, ada Google Sheet, ada Slides, ada macam-macam lah. Kalian bisa aktifin yang kalian butuhin. Contohnya gue butuh Gmail deh. Gmail. Enable. Oke. Kita akan back lagi. Library. Kita akan ke Google Sheets. Kita akan enable. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, back.
Kita cek di library ya, kita udah lumayan aktifin semua. Kalau misal kalian butuh yang lain kayak misal YouTube Data, YouTube Analytics, YouTube Reporting, atau berbagai macam yang lainnya, di sini ada Google Analytics API. Nah, kalian bisa aktifin aja sebelum kalian nginstal. Nah, setelah kalian enable, baru kalian balik lagi nih ke sini, kalian secret. Kita akan sign in with Google. Sign in with Google. Gua akan tulis never. Gua akan masuk ke email yang tadi gue udah daftarin ya. Tadi gue daftarin di atas nama Arif, admin@avexa.agency. Gue akan masukin. Gue akan allow. Connection successful. Nah, ini dia akan nge-close sendiri. Terus kita akan save aja ya. Dan kita back lagi. Nah, kredensialnya udah dibuat nih. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat ya action notes-nya, kita bisa cek aja di sini misalnya Google Sheets. Google Sheets. Google Sheets. Nah, di sini juga banyak actionnya, kalian bisa pilih ya, append row in sheet, clear sheet. Append row ini nambah row ya, nambah row, clear sheet, create sheet, delete row, get row, update row in sheets. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita buka, kita bisa append row. Nah, kita tinggal pilih nih. Di sini juga bisa dipilih ya guys ya untuk actionnya. Kita akan append row. Kita akan bisa pilih dari listnya. Listnya ada apa aja. Karena gue belum buat apapun, gue akan bikin dari sheet yang baru ya. Gue akan tulis di sini N8N tutorial. Di sini gue akan tulis nama. Terus juga di sini gue akan tulis misalnya email. Oke, jadi kita akan bikin dua ini. Nah, gue akan kasih ini ya. Oke, nama dan email. Nah, kita balik, kita choose lagi ya. Kita choose dari sini ada N8N tutorial. Nah, di sini dari listnya ketemu ya, karena kita udah namain di Google Sheets-nya N8N tutorial. Kita balik, ada N8N tutorial. Dan sheet-nya kita harus pilih. Kebetulan kita tulisnya di sheet 1. Jadi kita akan pilih sheet 1 ya. Kita back again. Sheet 1. Oke. Nah, di sini ada values to send, karena kita udah naruh ya header di sini nama dan email. Kita tinggal tulis aja, misalnya di sini Arif dan emailnya di sini tes. Mungkin nggak, gua akan ini taruh di admin@avexa agency misalnya gitu ya, email yang gue pakai tadi. Nah, kalau kita execute step, nah dia akan berhasil, nama Arif, email admin@avexa.agency. Nah, dia akan nambah di sini guys. Oke. Jadi sampai sini untuk append row ya. Nah, kalian juga bisa pakai yang lain, misalnya delete ya. Jadi habis dari di sini kita tambahin lagi Google Sheets. Kita akan delete, atau misalnya kalian ada yang lain ya. Di sini delete row. Oke. Nah, kita cari dari N8N tutorial. Ini N8 tutorial. From list sheet 1. Start row number, di ini bisa dipilih ya. Kita coba cek dulu. The first row is 2. Jadi the first row-nya adalah yang nomor 2 ya. Kita bisa 2, number of rows to delete 1. Jadi kita akan ngapus yang row number 2 dan kita cuma bakal ngapus 1. Kalau kita execute, di sini udah hilang nih guys. Yaitu delete row ya. Kalau delete row, kalian bisa aja drag and drop ya, drag and drop untuk ngelakuin ini. Kita akan balik lagi di sini, kita execute step lagi, nama Arif admin@avexa.agency. Oke. Nah, sama dengan yang tadi ya. Kalau misalnya kita ke Google, Gmail lah, Gmail. Kita anggap ke Gmail. Kita mau send message nih, send email lah, send a message. Oke. Di Gmail. Nah, kita akan create new credential. Nah, jadi capeknya untuk nge-setup Google ya, Google account di N8N adalah kita harus setup itu satu-satu.
Dan kita harus pakai auto recommended ini sama lagi, balik tadi kita udah ada client ID ya. Kalau kita balik lagi ke Google Cloud, kita ke API and Service, kita ke out consent, ke credential bukan ya, sorry, harusnya di credential ya, bukan, oh ya benar, di credential. Bisa juga kita N8N tutorial, kita copy lagi client ID-nya, kita balik. Tadi gue udah copy ya ke client secretnya. Kalau misalnya kalian nggak copy dulu yang tadi client secretnya, kemungkinan di sini kalian belum tentu bisa ngopi. Terutama kalau misalnya kalian udah lama ya, kayak misalnya 30 udah lewat dari 1 hari atau lewat dari 1 jam mungkin ya, gue nggak tahu pastinya. Tapi nanti nggak bisa nge-copy lagi. Dan jadinya kalian harus add secret yang baru. Nah biasanya itu add secret itu dibatasin cuma 2 seingat gue ya, kalau boleh. Yang boleh itu cuma 2. Jadi pastiin kalau misalnya kalian udah buat add secret, kalian copy dulu aja sebelum nginstalin semuanya ya. Kita balik lagi karena kita udah install client secretnya, kita sign in lagi buat Google. Kita login lagi ke email yang kalian gunain. Dan ingat ya, harus di enable dulu, aplikasinya harus di enable dulu. Kalau enggak ini bakal gagal loginnya. Kita allow. Nah ini successful. Gue akan rubah lagi di sini N8N tutorial. Kita akan save, kita akan close. Nah ini udah. Gue mau kirim message ke email di sini. Subjeknya tes. Message-nya ini adalah tes. Jadi kayak tadi gue udah drag and drop aja ya. Ini adalah tes. Kita akan execute step. Nah ini udah label send. Ini sebenarnya gue ngirim email ke email gue sendiri ya. Jadi bear with me. Gue akan buka di Gmail gue. Nah ini udah ada di me tes. Ini adalah tes. Kita buka. Nah ini udah. Dan this email was sent automatically with N8N. Kalau misalnya kalian mau matiin yang bagian bawah, this email was sent automatically with N8N, kalian bisa ke properties di add option di sini. Append N8N attribution. Ini dimatiin aja. Oke? Dan kalian juga bisa nge-customize untuk emailnya gunain ChatGPT atau Cloud, minta HTML formatnya khusus untuk Gmail ya. Jadi kalian bisa punya email yang bagus lah, yang udah di coding lah dengan HTML. Nah, oke, untuk video kali ini sudah lumayan cover ya, gimana cara integrasi Google, Action Notes itu seperti apa. Kita akan lanjut ke video selanjutnya yaitu Telegram. Jadi mungkin kalau misalnya yang punya produk digital lengkap, kita sebelumnya udah ada ngebahas gimana ngekonekin Telegram. Kalian bisa skip aja gimana cara integrasi Telegram dan Action Notes-nya. Cuma untuk yang belum, kalian bisa nonton video selanjutnya, karena video ini dan yang Telegram Action Notes itu gue buat gratis ya guys. Jadi gue buat gratis, kalian bisa lihat next video. Dan buat teman-teman yang pingin belajar lengkap dari awal sampai akhir, karena ini gue buatnya series, jadi lebih kayak ke kurikulum, gimana kalian bisa benar-benar ngerti N8N dari yang nol sama sekali sampai bisa gunain N8N sebagai advanced user ya, sebagai advanced user, dan kalian bisa gunain itu di bisnis kalian atau bisa jual skill kalian. Bisa juga ini jadi banyak kerjaan juga ya yang nyari AI automation engineer atau AI engineer yang khusus N8N. Kalian bisa klik link di bawah, itu ada produk digitalnya, kalian tinggal klik aja. Dan kalau misalnya teman-teman yang pingin cuman sekedar ngobrol atau sharing-sharing atau belajar, kita ada weekly sharing itu di grup di komunitas WhatsApp. Kalian bisa juga klik link di bawah, ada linknya komunitas kita di bagian bawah. Dan biasanya kita setiap hari Kamis itu ada weekly sharing, gue sharing apapun tentang AI. Kadang-kadang gue ngebahas cloud, kadang-kadang gue ngebahas berbagai macam hal lah ya, ChatGPT atau N8N atau Mac.com. Dan gue juga ngajakin teman-teman gue yang ada di industri AI untuk juga ikutan sharing di grup komunitas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pingin belajar, bisa aja juga join komunitas di bawah, itu nanti tinggal diklik di linknya. Oke, thank you everyone. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya, Action Notes Telegram.